Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita patut bersyukur sampai dengan hari ini kita masih dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Kita kembali akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang indah, yang luar biasa dalam hidup kami, buat pengampunan-Mu yang senantiasa melayakkan dan menguduskan kami, sehingga kami berkenan senantiasa bersekutu, membangun keintiman dengan Tuhan di dalam ibadah rumah tangga yang kami kerjakan di setiap Rabu malam. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, supaya kami beroleh kekuatan daripada-Mu, biar Roh Kudus sendiri yang pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan boleh memberikan kekuatan iman dalam hidup kekristenan kami. Dalam Kristus, kiranya keberkatanlah setiap kami dengan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Allah di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 ini tentang pencobaan di padang gurun. Kita akan berbicara tentang waktu yang baik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada waktu yang baik yang ditunggu iblis untuk mencobai manusia. Ya, Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup kita. Namun ternyata di dalam ayat yang ke-13 dari pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun, ketika iblis gagal dalam tindakannya mencobai Yesus Kristus Tuhan di dalam puasa 40 hari dan 40 malam itu. Alkitab mencatat bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis gagal. Mengapa? Karena pasal 4 ayat yang kedua kita lihat. Ya. Pasal 4 ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Perhatikan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus ya manusia. Ya, Yesus dalam keadaan manusia dicobai oleh iblis. Dalam keadaan manusia Yesus dicobai. Namun kenapa Yesus tidak bisa dicobai? Karena Yesus taat. Perhatikan, Yesus taat di dalam segala keadaan. Ya, ketika Yesus lapar, ya, Yesus dicobai. Perhatikan, seringkali ya apa yang kita alami dalam keadaan kita ini kemudian menjadi peluang sebetulnya kalau kita tidak seperti Yesus. Ya, Yesus taat. Perhatikan, dia berpuasa 40 hari. Ya, dia mengalami kondisi lapar dikatakan. Yesus lapar karena Yesus manusia. Yesus menjadi manusia. Sama seperti manusia dalam keadaan manusia. Tapi keadaan ilahi dari Bapa itu ada berdiam di dalam tubuh lahiriah yang Yesus pakai di dalam melayani manusia. Ingat, Yesus memakai tubuh yang bisa disentuh, kata Yohanes, bisa diraba, bisa dipegang. Ya, karena Yesus manusia ilahi, manusia tapi berdiam di dalam kepenuhan kealahan. Dia tinggal dalam ketaatan sehingga dia tidak dapat dicobai dan iblis gagal. Ya, pencobaan-pencobaan yang iblis tawarkan adalah semua hal-hal perkara duniawi, perkara manusiawi yang tidak mungkin disukai oleh Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan, hal-hal perkara duniawi yang coba disodorkan iblis yang tidak mungkin disukai oleh Yesus. Perhatikan pasal 4 ayat yang ke-8 kita lihat. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Ia lebih suka beribadah, berbakti. Ya, perhatikan. Ini yang diucapkan kepada iblis ya ketika Yesus dicobai. Ya, Yesus lebih menyukai hal-hal rohani, yaitu mentaati Bapa, menuruti Bapa, dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang disukai Yesus. Nah, ketika Yesus ditawarkan apa yang ditawarkan iblis tentang perkara-perkara dunia, Yesus tidak terganggu. Yesus tidak tertarik. Karena Yesus lebih menyukai hal-hal yang rohani, yaitu mentaati Bapa, mendengarkan Bapa, dan melakukan kehendak Bapa. Nah, ini bukan kesempatan yang baik bagi iblis ya. Ya, karena judul kita adalah kesempatan yang baik, waktu yang baik. Tapi ini bukan waktu yang baik ya bagi iblis. Karena iblis gagal. Ya, iblis akan mengatakan bahwa ini baik kalau iblis mampu mengalahkan manusia dengan rupa-rupa tipu daya ya. Iblis ini bukan kesempatan yang baik. Saya katakan kalau kita mentaati Tuhan, kita menuruti Bapa ya. Ingat, kita harus seperti Yesus selalu melekat pada Bapa, menurut, hidup taat akan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Ya, kalau tidak kita akan jatuh. Kita akan tergoda. Ya, di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka iblis tidak mendapat kesempatan dan waktu yang baik dalam kehidupan dan aktivitas kita. Karena kita dikuasai oleh Roh seperti Kristus. Perhatikan. Yesus dibawa oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Dalam keadaan apapun. Ya, di puasa itu dia lapar. Dia haus. Ya, perhatikan. Namanya orang berpuasa ya pasti haus, pasti lapar. Tapi Yesus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun dibawa ke padang gurun. Dibawa dalam keadaan yang tidak mengenakan. Oleh karena apa? Oleh karena ini bagian dari menuruti Bapa. Di mana Kristus harus kemudian memilih murid-murid dan memulai pekerjaannya. Perhatikan di sana. Kita harus hidup dipenuhi seperti Kristus. Waktu yang baik bagi iblis jika kita memberi dia kesempatan. Jadi katakan tadi ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan dan gagal, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Kalau saudara menang atas segala pencobaan, saya menang atas segala pencobaan. Iblis akan terus sepanjang kita hidup, dia mencari kesempatan. Manakala kita lengah, manakala kita tidak lagi menuruti Tuhan, manakala kita tidak lagi dipenuhi Roh Tuhan, dipenuhi oleh rupa-rupa hal yang ada di dunia ini. Soal kemewahan, soal jabatan, kemuliaan, soal makan, minum. Perhatikan, ini menyangkut penyembahan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh, ya waktu yang baik itu kita tidak lakukan dan kita tidak pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka itu akan menjadi waktu yang baik buat si setan untuk masuk dan mencobai kita. Maka waktu yang terbaik dalam hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, waktu itu menjadi waktu yang paling baik untuk si jahat mencobai. Ya, untuk dia melakukan kehendaknya. Ya, perhatikan di dalam diri kita. Baik saat kita kuat, baik saat waktu kita lemah. Ya. Mungkin waktu kita sedang kuat, ya kita menganggap diri kita mampu. Kita bisa dicobai, kan itu waktu yang paling baik. Waktu kita lemah, kita menjadi malas dan enggan lagi dikuasai pengaruh oleh Roh Tuhan. Maka itu juga menjadi waktu yang terbaik. Memberi pikiran kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan iblis. Ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh memberi pikiran kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan si jahat. Perhatikan, waktu kita memberi pikiran kita, maka kita sudah termasuk ke dalam pikiran si jahat. Yang memberi pikiran kita untuk memikirkan apa yang juga dipikirkan oleh si jahat, si pencoba itu. Jangan memberi pikiran kita. Jangan tadi yang pertama memberikan kesempatan ya untuk dia melakukan kehendaknya. Jangan berikan kesempatan pikiran kita untuk dia memberikan apa yang ada di pikirannya ke dalam pikiran kita. Waktu kita lapar, apa yang kita pikirkan? Apakah kita akan berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat waktu kita lapar?
Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Maka ketergantungan hidup kepada firman waktu kita lapar, ini penting untuk kita lakukan. Waktu kita diberi kehormatan, kemuliaan, jabatan. Apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita akan memikirkan kesombongan? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, waktu kita dijamin, ya, Tuhan katakan kamu tidak akan mengalami sakit misalkan. Lalu kita menjadi sombong. Ya, kalau Tuhan menjamin kita, ya, iblis tahu Tuhan menjamin kita. Dikatakan kalau engkau menjatuhkan diri, malaikat akan segera. Iblis tahu Bapa menjamin kita. Tapi jangan juga kemudian jaminan itu membuat kita lengah, membuat kita sombong, membuat kita lupa. Tuhan menjamin kita untuk diberkati. Jangan sampai kita menjadi sombong. Waktu kita memberi diri kita, waktu kita memberikan keadaan kita, memberikan seluruh aspek-aspek hidup kita, ya, yang paling baik hanya untuk Tuhan. Nah, ketika yang terbaik kita tidak berikan untuk Tuhan, maka itu akan menjadi kesempatan yang waktu yang paling baik bagi si jahat, dan waktu, ya, dalam waktu yang bersamaan juga waktu kita memberikan hidup, ya, kepada si jahat. Sesungguhnya firman Allah kita di bagian ayat yang terakhir mengatakan, ayat yang ke-12, kita lihat. Perhatikan di sana. Ayat yang ke-12. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu kita memberi diri kita, waktu yang paling baik buat si jahat itu, manakala kita tidak mentaati, sesungguhnya pada waktu yang bersamaan itu juga kita sedang mencobai Tuhan, karena kita termasuk di dalam menuruti kehendak si jahat. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk menuruti Tuhan. Waktu yang ada kita gunakan untuk mentaati Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur buat ingat-ingatan yang kau berikan pada diri kami, untuk kami senantiasa menjaga waktu kami, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang harus kami pergunakan untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kalau tidak, kami akan memberikan waktu yang terbaik buat si jahat untuk mencobai. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami juga tidak mencobai Tuhan dengan memberikan waktu kepada si jahat. Kami sungguh-sungguh memberikan waktu dan hidup kami kepada Tuhan. Mari keberkatanlah setiap kami dengan ingat-ingatan firman ini, untuk kami terus hidup di dalam Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kami hidup bersandar segala kemuliaan, hormat, apapun yang Tuhan berikan, dan berkat-berkat pemeliharaan, jaminan, bahkan berkat makan minum pakai yang Tuhan sediakan nantiasa tidak membuat kami lupa akan janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari berkati umat-Mu yang sakit, yang sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, sehatkan semua. Maka rencana-rencana kami ke depan dalam menjelang perayaan Natal ini, berkati panitia yang ada, berkati seluruh jemaat Tuhan, lansia, janda, duda, mereka berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri. Tuhan berkati para suami istri, berkati umur panjang, badan sehat, mudahkan rezeki setiap mereka menjelang perayaan Natal. Pundi-pundi setiap kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sebagai ibu nikah dalam pertumbuhan dari tingkat dasar, batita, balita, anak-anak muda, remaja, dewasa, yang membutuhkan pekerjaan, perjodohan, yang membutuhkan momongan, Tuhan campur tangan, yang sudah masuk dalam persiapan persalinan, kiranya juga Tuhan memberkati baik ibu pun bayinya dalam perlindungan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati anak-anak dalam pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong yang masuk dalam masa akhir penyelesaian kuliah, sudah mulai mempersiapkan skripsi. Mari Tuhan berkati lulus mudah bekerja. Tuhan tolong campur tangan yang sudah bekerja, berikan kesungguhan. Tuhan tolong dalam bidang-bidang pekerjaan mereka di perusahaan di mana mereka ada, yang berbisnis, berdagang keliling, berdagang di rumah, berbisnis online sebagai pengajar, tenaga kesehatan, mekanik, perbengkelan, perburuan, pertukangan, bekerja di rumah tangga. Tuhan campur tangan semua, apapun bidang kehidupan mereka, mari Tuhan sertai, mari Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih Tuhan, memberkati rencana negeri ini untuk pemilu kada, pilgub pada
Kesempatan mendatang ini Tuhan berikan pemimpin yang baik bagi setiap daerah, bagi provinsi kami Tuhan. Kiranya negara kami boleh menjadi negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Presiden, wakil presiden kami, staf kementerian ada, parlemen yang ada Tuhan berkati semua, sehingga boleh bekerja dengan baik di pemerintahan yang baru ini. Ada kemajuan, ada kelanjutan, ada pembangunan yang berkesinambungan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Organisasi kami, BPN, BPD kami, departemen yang ada, biro-biro yang ada Tuhan berkati semua, di gereja-gereja yang lokal, di seluruh tanah air kami, GSJPD Tuhan berkati semua. Terima kasih, berkati dan sehatkan seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa di setiap Rabu malam ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak-anakmu yang masih di pekerjaan, yang belum kembali dalam perjalanan, dalam bepergian, tibakan rumah dengan selamat. Kumpulkan bahwa kami yang melewati malam hari ini. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Sebelum kami berpisah dari ruang ini, sebentar kami akan melewati kawal malam. Bahwa kami melewati esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kehidupan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.